Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah dan sangat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Tentunya kita sharing kembali ya topik yang menarik tentang pakan fermentasi. Untuk apa ya? Untuk optimalisasi ekosistem rumen ternak ruminansia ya. Tentunya pakan fermentasi kita coba ya agar kualitasnya lebih bagus ya. Yang awalnya pakan kurang bagus berupa jerami, limbah pertanian ataupun limbah perkebunan, itu kita fermentasi untuk apa? Untuk meningkatkan kualitasnya dengan harapan tentunya bisa meningkatkan produktivitas ternak kita yang kita pelihara tentunya ya. Oke. Nah, kita tahu bagaimana tentunya kita harus bisa nantinya dengan pakan itu bisa memanipulasi ekosistem yang ada rumen. Nah, kita ketahui bahwa rumen merupakan kompartemen pertama dalam sistem pencernaan ternak ruminansia yang memainkan peran penting dalam proses mencerna serat ya dan mengubahnya menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh ya. Kemudian optimalisasi fungsi rumen sangat penting ya untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak ruminansia. Salah satu metode yang efektif adalah dengan memberikan pakan terfermentasi ya. Di samping untuk penyimpanan karena umur ya pakan yang sudah difermentasi itu bisa kita simpan, apalagi kemasannya yang kedap udara ataupun yang modern itu menggunakan silo atau tower silo. Memang harganya mahal, tetapi kalau di lapangan kita bisa menggunakan plastik ya, jadi dari plastik yang kira-kira kalau bisa itu warnanya yang agak gelap ya, sehingga proses fermentasinya itu bisa berjalan dengan baik tentunya. Nah, tentunya anaerob ya, bukan aerob. Nah, manfaat sekarang kita jelaskan manfaat pakan terfermentasi ini. Yang jelas pertama itu meningkatkan kecernaan nutrisi. Jadi proses fermentasi itu memecah serat dan komponen yang kompleks lainnya dalam pakan tentunya ya, membuat yang lebih mudah dicerna nantinya apabila dia masuk ke dalam rumen ternak ruminansia, sehingga mikroba itu sudah langsung bisa memanfaatkan dengan baik ya mikroba di dalam rumen tentunya. Nah, kemudian enzim yang dihasilkan selama proses fermentasi ini akan membantu di dalam proses degradasi bahan pakan sehingga apa? Sehingga meningkatkan ketersediaan nutrisi yang bermanfaat bagi ternak ataupun induk semang ya. Jadi yang kedua, meningkatkan populasi mikroba rumen ya. Jadi titik tolak proses fermentasi itu dalam rumen itu adalah mikroba ya. Nah, pakan yang terfermentasi mengandung mikroorganisme seperti bakteri asam laktat yang membantu meningkatkan populasi mikroba yang baik tentunya di dalam rumen. Jadi mikroba yang sehat dan beragam tentunya di dalam rumen penting untuk proses fermentasi pakan yang efisien dan pencernaan yang optimal. Yang ketiga itu mengurangi resiko penyakit. Jadi fermentasi dapat menurunkan kandungan patogen dalam pakan ya, mengurangi resiko penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen misalnya. Nah, kemudian produk fermentasi seperti asam laktat juga ya berperan sebagai pengawet alami ya dan memperpanjang umur simpan pakan yang sudah kita fermentasi ya. Pada saat ini terutama di Indonesia kan kita tahu bahwa pada musim penghujan itu sangat melimpah pakan hijauan ya, hijauan pakan ternak itu melimpah sekali, kadang berlebih ya. Nah, sementara di satu sisi waktu musim kemarau kadang-kadang kita paceklik terhadap atau kekurangan hijauan pakan ini. Nah, alangkah baiknya ya teknologi fermentasi itu
kita manfaatkan pada saat suplai bahan pakan, terutama hijauan yang melimpah ya. Dibikin silase, nanti itu daya simpannya bisa 6 bulan, dan bahkan kalau tempatnya atau silonya bagus bisa 1 tahun, bisa kita masih bagus ya kondisi silasenya. Nah, yang berikutnya adalah mengurangi resiko penyakit tadi ya. Jadi fermentasi dapat menurunkan kandungan patogen dalam pakan ya, mengurangi resiko penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen. Kemudian tadi ya, yang lebih hebat lagi, dia menjadi bisa diawetkan terutama dari bakteri asam laktat nantinya, dan ini bisa mengawetkan. Nah, yang keempat itu bisa meningkatkan ketersediaan nutrisi. Jadi fermentasi bisa meningkatkan kandungan vitamin, mineral, dan asam amino dalam pakan. Nah, pakan yang terfermentasi kaya akan probiotik nantinya yang bermanfaat bagi kesehatan usus ataupun organ pencernaan ataupun ya rumen, dan ini akan berdampak pada sistem kekebalan tubuh atau imunitas ternak yang kita pelihara. Enak kan? Luar biasa sebetulnya, dengan proses yang sederhana dan semua orang bisa melakukan. Nah, kita pelajari dulu juga bagaimana proses fermentasi pakan ya, biar nanti ada gambaran yang jelas. Nah, kita mulai dari pemilihan bahan pakan ya. Bahan pakan yang umum kita gunakan antara lain ya, dedak padi misalnya, hijauan ya, ampas tahu, jerami ya, jerami padi, jerami jagung, ataupun limbah perkebunan ya, limbah pertanian yang lain. Dan bahan-bahan tentunya yang berserat tinggi itu bisa kita buat atau bisa difermentasi nantinya ya. Yang kedua tentunya kita melakukan penambahan starter fermentasi untuk memancing ya, supaya ya fermentasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi starter fermentasi dapat berupa inokulum mikroba itu sendiri, seperti bakteri asam laktat dari jenis Lactobacillus ya. Kemudian juga bisa menggunakan ragi ya, Saccharomyces cerevisiae, ataupun kombinasi keduanya ya. Jadi bisa juga dipancing dengan bahan-bahan yang fermentable ya, bisa dicampur dengan dedak misalnya, kalau hijauan itu bisa dicampur dengan sumber nutrien misalnya molasses ataupun tepung atau yang mengandung banyak karbohidrat yang fermentable, supaya apa? Memicu dan memancing, mengakselerasi bakteri asam laktat tadi ya. Nah, yang berikutnya adalah kondisi fermentasi. Proses fermentasi dilakukan dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen dengan kelembaban dan suhu yang terkontrol untuk mengoptimalkan aktivitas mikroba. Nah, sekarang waktu fermentasi. Jadi waktu fermentasi itu bervariasi tergantung pada jenis bahan pakan dan starter yang digunakan. Biasanya kisarannya antara 3 hingga 7 hari ya, itu prosesnya. Tetapi setelah jadi proses fermentasi itu bisa bertahan lama, asal jangan dibuka tutup ya. Kalau dibuka tutup itu berarti sudah ada udara yang masuk ya, nanti akan harus cepat digunakan ya. Jangan sampai buka tutup nanti disimpan lagi, itu nanti itu bisa kurang bagus kualitas silasenya ataupun pakan fermentasinya ya. Yang ketiga, bagaimana pemberian pakan terfermentasi ini? Ya, yang pertama, jumlah dan frekuensinya. Pakan terfermentasi kalau kita berikan kepada ternak sebagai tambahan pakan utama atau sebagai pakan utama dalam jumlah tertentu ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi ternak. Jadi nanti kan disusun dulu, kita bikin formulasi ransumnya sesuai dengan kebutuhan ternaknya. Kalau sapi perah tentunya patokannya adalah produksi susunya. Kalau sapi fattening pedaging ya tetap kita berikan bobot badannya berapa, perlu hijauan berapa, itu nanti bisa dihitung ya. Nah, yang kedua, adaptasi ternak. Jadi pemberian pakan terfermentasi dilakukan secara bertahap untuk menghindari apa? Ada gangguan yang mungkin muncul di pencernaan misalnya ya, dan memastikan bahwa ternak dapat beradaptasi dengan
pakan yang baru. Jadi kita coba kita trial ataupun kita adaptasikan pakan fermentasi sehingga ya palatabilitasnya tidak mengganggu ya, selera makannya tetap bagus tentunya. Yang ketiga tentunya harus ada monitoring. Jadi kondisi kesehatan ternak dan performa produksinya dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa pemberian pakan yang terfermentasi memberikan manfaat yang diharapkan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang di luar atau tidak inginkan. Misalnya karena terlalu banyak pemberiannya bisa menyebabkan asidosis misalnya. Ini ya. Jadi saking bernafsunya supaya cepat gemuk, nggak taunya bermasalah. Nah ini jangan sampai terjadi ya, ada imbangannya dengan pakan ya hijauan ataupun dikombinasikan dengan sumber jerami atau sumber serat ya. Nah beberapa penelitian ya, teman-teman kita di peneliti itu ternyata yang pertama peningkatan produksi susu ini ya. Jadi penelitian menunjukkan bahwa sapi perah yang diberi pakan terfermentasi mengalami peningkatan produksi susunya dan kualitas susunya yang lebih baik. Nah, luar biasa kan, dengan proses, dengan cara yang sederhana ibaratnya bisa kita lakukan dan bisa kita menjadi awet nantinya hijauan kita atau bahan pakan ternak kita itu kan luar biasa. Susunya meningkat, kualitasnya juga bisa bagus ya. Jadi kemudian yang kedua pertumbuhan dan berat badan harian ini khusus untuk kita misalnya pelihara untuk fattening, penggemukan ya, kereman ya. Jadi pada sapi potong dan kambing pakan terfermentasi ini terbukti dapat meningkatkan laju pertumbuhan, pertambahan bobot badannya ya, pertambahan bobot harian dan efisiensi pakan. Tentunya kita kan berharap makannya jangan terlalu banyak tetapi pertumbuhannya tinggi. Nah itu yang kita harapkan ya. Jadi pemberian pakan terfermentasi adalah strategi yang efektif untuk apa? Untuk mengoptimalkan fungsi rumen ya, ekosistemnya di dalam rumen itu kita perbaiki dan juga meningkatkan produktivitas ternak ruminansia. Jadi dengan memilih bahan pakan yang tepat, proses fermentasi yang baik dan manajemen pemberian pakan yang tepat, pakan terfermentasi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peternak tentunya ya. Semua ternak kita kalau bisa maju bersama sehingga swasembada ketahanan pangan terutama di bidang protein hewani itu bisa kita tingkatkan tentunya ya. Kemudian banyak dampak pakan ya terfermentasi ini terhadap ekosistem di dalam rumen ternak ruminansia. Jadi kembali kita jelaskan bahwa rumen adalah kompartemen pertama dalam sistem pencernaan ternak ruminansia seperti sapi, ya, kambing, domba, kerbau. Nah, rumen berfungsi sebagai ruang fermentasi ya, biofermentor yang luar biasa sebetulnya yang diberikan Allah kepada ternak dan ternaknya dimanfaatkan oleh manusia tentunya ya, di mana mikroorganisme mencerna serat pakan yang tidak mungkin kita cerna itu bisa diberikan kepada ternak dan komponen pakan lainnya yang tinggi seratnya. Jadi pemberian pakan terfermentasi dapat mempengaruhi ekosistem mikroba dalam rumen ya, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada kesehatan dan produktivitas ternak yang kita pelihara. Apa dampaknya? Yang pertama itu komposisi mikroba ya. Rumen mengandung berbagai jenis mikroorganisme, termasuk di situ yang dominan yang paling banyak itu adalah bakteri. Kemudian protozoa, dia punya silia bisa bergerak nih. Pada kondisi yang kurang menguntungkan, protozoa ini bisa mengkonsumsi atau makan ya, memangsa bakteri ya. Kemudian di situ juga ada fungi ya, yang berperan dalam fermentasi pakan. Nah, bakteri merupakan kelompok mikroba yang dominan yang bertanggung jawab atas apa? Atas proses fermentasi karbohidrat, fermentasi protein dan lipid ya. Jadi karbohidrat baik yang sumber serat dan isi sel itu bisa dimanfaatkan atau difermentasi oleh
bakteri ini. Nah, yang kedua, fungsi mikroba itu sendiri. Mikroba rumen memfermentasi serat menjadi asam lemak volatil atau volatile fatty acid yang merupakan energi utama untuk ternak ruminansia. Yang terdiri dari apa? Ada asam asetat di situ, ada asam propionat dan asam butirat yang merupakan sumber energi utama bagi ternak ruminansia tentunya. Nah, mikroba juga akan menghasilkan gas metana sebagai produk sampingan fermentasi yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Ya, inilah keuntungan ya. Kemudian kita lanjutkan dampak pakan terfermentasi ini yang jelas ini akan bisa yang pertama ya, bisa meningkatkan populasi bakteri atau bakteri asam laktat ya. Jadi pakan terfermentasi kaya akan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus ya, yang dapat meningkatkan populasi bakteri asam laktat ini di dalam rumen, tentunya dalam jumlah yang optimal, yang jangan terlalu banyak juga, nanti terjadi proses pengasaman yang cepat yang dikenal dengan asidosis. Ternak kita juga terganggu nanti secara fisiologisnya. Nah, bakteri asam laktat berperan dalam produksi asam laktat yang dapat menurunkan pH rumen dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen ya. Bakteri-bakteri yang jahat itu bisa terbunuh dengan adanya atau peran dari bakteri asam laktat ini. Memang inilah salah satu peran yang bagaimana kita mengkondisikan ekosistem rumen itu bisa berjalan dengan baik tentunya ya, berjalan dengan optimal ya. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan efisiensi fermentasi. Jadi pakan terfermentasi dapat meningkatkan efisiensi fermentasi di dalam rumen dengan menyediakan apa? Ya, menyediakan nutrisi yang lebih mudah ya dimanfaatkan oleh mikroba yang ada di dalam rumen. Disajikan ibaratnya kita makan menyiapkan makanan di dapur, tinggal disantap saja. Ini bedanya adalah pada mikroba di dalam rumen. Jadi kalau sudah disiapkan pakan terfermentasi ini, begitu dimakan oleh ternak ruminansia di dalam rumen itu akan lebih efektif di dalam prosesnya. Nah, fermentasi yang lebih efisien akan menghasilkan lebih banyak volatile fatty acid dan energi bagi ternak ruminansia. Tapi jangan salah pula ya, di situ juga nanti karena populasi bakterinya banyak menjadi juga sumber protein mikroba ya. Yang ketiga, itu mengurangi populasi patogen. Jadi proses fermentasi pakan dapat mengurangi populasi bakteri patogen ya dalam rumen ya. Bisa meningkatkan kesehatan rumen dan ternak secara keseluruhan tentunya. Nah, bakteri asam laktat dalam pakan terfermentasi dapat menghasilkan senyawa antimikroba. Jadi dia akan menghambat pertumbuhan patogen. Jadi dengan suasana asam, terutama di pakan fermentasi ini, maka dia akan awet ya, nanti disimpan. Bahkan ya kalau silasenya bagus, terutama di luar ya, di negara maju ini mereka bikin tower yang sangat besar sebagai bank pakan itu ya. Jadi benar-benar secara serius, jadi bahwa pakan itu adanya kontinuitasnya itu terjamin, sehingga tidak ada istilah paceklik pakan karena tidak ada ternak ruminansia itu harus puasa ya. Jadi itu yang kita harus jamin kesejahteraan ternak kita. Nah, yang berikutnya adalah menurunkan produksi gas metan ya, metana. Nah, ini kan kadang-kadang dikritisi kita ya, disinyalir kita mengganggu, berdampak pada lingkungan ya. Dengan pakan fermentasi ini dapat mengurangi produksi metan ya. Salah satu strategi bagaimana mengurangi gas metan itu adalah kita fermentasi dulu pakan sebelum diberikan kepada ternak ya. Jadi dengan mengubah pola fermentasinya akan dirubah nanti dan mengurangi aktivitas mikroba penghasil metan. Jadi kalau dihitung secara stokiometrinya nanti itu gas metannya bisa menurun ya, dengan cara strategi kita supaya tidak dituduh terus ya oleh saudara kita yang ahli lingkungan ya. Strateginya adalah bagaimana menurunkan gas rumah kaca itu melalui proses fermentasi pakan sebelum diberikan kepada ternak kita. Nah,
Penurunan produksi gas metan ini akan berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan dari peternakan ruminansia. Jadi kita jangan dituduh lagi nantinya ya. Padahal caranya sangat mudah dan itu bisa diterapkan bukan hanya peternak yang besar, tetapi peternak di istilahnya skala kecil pun bisa 2-3 ekor ya, sambil kita manfaatkan mungkin plastik ya. Jelas plastiknya harus kedap udara ya, jangan terlalu tipis juga ya. Jadi bisa juga menggunakan, kalau skala ini kan sekarang sudah banyak terpal yang memang disiapkan atau dibikin ini kedap udara ya, jadi itu. Nah sekarang studi ya yang sudah dilakukan, ternyata yang pertama itu terjadi peningkatan produksi VFA. Jadi penelitian menunjukkan bahwa pemberian pakan terfermentasi ini bisa meningkatkan produksi VFA di dalam rumen yang berkontribusi untuk apa? Pada peningkatan ketersediaan energi ternak kita ya, induk semangnya. Jadi kemudian yang kedua, penurunan pH rumen ya. Pemberian pakan terfermentasi dapat menurunkan pH rumen, menciptakan lingkungan yang kurang menguntungkan bagi bakteri patogen ya, tetapi ideal untuk bakteri asam laktat. Namun ini ada batasnya ya, jangan terlalu asamnya terlalu cepat ya. Kalau misalnya dikombinasi dengan pakan atau konsentrat yang fermentable, bisa berdampak yang kurang bagus, tetapi nanti ada jedanya ya, tergantung strategi pemberian pakan kita ya, frekuensi pemberian pakan kita ya. Jadi itu tinggal manajemen pemberian pakannya saja ya, jadi itu. Nah yang ketiga, efisiensi pakan. Pakan terfermentasi meningkatkan efisiensi pakan dengan meningkatkan kecernaan, pemanfaatan nutrisi yang pada gilirannya bisa meningkatkan berat badan dan produksi susu. Kemudian pakan terfermentasi juga memiliki dampak positif terhadap ekosistem mikroba dalam rumen ternak ruminansia ya, dengan meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan, kemudian efisiensi fermentasi dan kecernaan pakan, serta juga mengurangi populasi patogen dan produksi metan. Pakan terfermentasi dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak kita. Nah, studi lebih lanjut dan implementasi praktis di lapangan ya diperlukan ya untuk mengoptimalkan penggunaan pakan terfermentasi dalam sistem peternakan kita tentunya. Tentunya kita nanti menyesuaikan dengan jenis pakan yang ada di sekitar kita, jangan memaksakan ya harus cari ini harus cari itu ya, kita manfaatkan apa potensi yang ada di sekitar kita. Nah sekarang kita ada beberapa rekomendasi pakan terfermentasi ya untuk optimalisasi ekosistem rumen ini ya. Jadi optimalisasi ekosistem rumen sangat penting ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesehatan, produktivitas ternak kita ya, terutama tentunya ternak ruminansia. Bahkan sekarang pakan fermentasi tidak hanya diberikan kepada ternak ruminansia, tetapi juga ternak unggas juga sudah diberikan karena memang manfaatnya sangat besar. Jadi pakan terfermentasi memainkan peranan kunci ya, mendukung keseimbangan mikroba dan yang menguntungkan tentunya di dalam rumen. Jadi kita support ya bakteri yang menguntungkan atau mikroba yang menguntungkan dengan cara pakan terfermentasi ini. Nah rekomendasinya apa? Nah ini misalnya ya silase jagung ya. Silase jagung dibuat dengan fermentasi batang dan daun jagung dalam kondisi anaerob. Nah, disarankan pula kalau di kita kan kadang-kadang jagung itu sudah diambil, dipanen jagungnya, kemudian jeraminya dikasih ke ternak. Nah, saran kita ya, rekomendasi kita, jagungnya jangan diambil, jadi benar-benar dicopper sama jagungnya. Nah, ini akan meningkatkan kualitas silase ataupun pakan fermentasi kita. Ini luar biasa. Jadi sudah lazim di beberapa tempat terutama di luar negeri memang jagungnya dibiarkan dicopper langsung dibuat fermentasi ya, atau dikenal dengan silase. Nah, manfaatnya apa? Ini banyak mengandung energi tinggi nantinya, mudah dicerna dan mendukung populasi
bakteri asam laktat. Nah, cara pembuatannya tinggal potong ya tanaman jagung ya, masukkan ke dalam silo atau kantong plastik yang kedap udara dan biarkan fermentasi selama 21 sampai 30 hari. Mudah kan? Sangat mudah, tidak ada ini. Kalau toh mau ditambah juga, kalau misalnya jagungnya sudah dipanen ya, mau ditambahkan misalnya silase, molases atau tetes. Nggak ada molases itu di beberapa daerah. Bisa menggunakan gula merah, gula aren juga bisa digunakan ya. Jadi itu banyak hal. Atau tidak ada, kita tambahkan dedak ya. Tidak ada ya, bikin apa saja sumber karbohidrat yang fermentable ya, bisa dari singkong, ubi jalar juga bisa dijadikan campuran, asal dia itu mengandung sumber karbohidrat yang fermentable, sehingga proses terutama bakteri asam laktat itu bisa cepat untuk dia berkembang biak, sehingga pH-nya akan menurun. Nah, yang berikutnya silase rumput misalnya ya, fermentasi rumput segar seperti rumput gajah, rumput odot, atau rumput apa saja ya, rumput raja silakan, ataupun bahkan rumput gajah liar atau di daerah apa, atau bahkan ya kalau sawit ya, kan sawit itu ada pelepah sawit ya, asal sudah dicopper itu bisa kita fermentasi dengan baik. Alangkah luar biasanya sumber pakan kita ya, kalau bisa memanfaatkan pelepah sawit dan daunnya kita chopper, kita fermentasi, pasti tidak akan kekurangan kita, dan itu kita bisa jadikan lumbung atau bank ya, bank hijauan pakan ya. Jadi ini yang kita harapkan sebetulnya. Kita potensinya besar, banyak ya, sawit di mana-mana, Sumatera, Kalimantan, semuanya sawit, tapi belum bisa mensejahterakan ya, padahal teknologinya mudah ya. Kemudian kaya serat dan energi yang bantu meningkatkan produksi VFA di dalam rumen. Nah, cara pembuatannya, potong rumput itu, masukkan ke dalam silo. Kalau misalnya sawit ya, pelepah sawit kita chopper sudah, atau masukkan ke kantong plastik dan biarkan difermentasi selama 14 sampai 21 hari itu ya. Ini ya tergantung seratnya itu keras enggak. Kalau keras mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kalau ampas tahu gimana? Juga bisa. Jadi ada limbah misalnya dari kedelai, bisa ya. Jadi fermentasi, bahkan ikan juga bisa difermentasi. Jadi fermentasi ampas tahu dengan inoculomicrobes seperti lactobacillus ya. Jadi manfaatnya apa? Sumber protein tinggi, nantinya mendukung pertumbuhan mikroba rumen ya, yang menguntungkan tentunya ya. Jadi itu. Kemudian cara pembuatan, campur misalnya ampas tahu dengan dedak atau sumber inoculomicroba, simpan dalam kondisi anaerob selama 3-5 hari. Ini karena bahan ini mudah difermentasi ya, tidak usah terlalu lama seperti kita memfermentasi rumput ya. Jadi cukup 3-5 hari itu ampas tahu sudah bisa dipanen, diberikan kepada ternak ya. Nah, sekarang fermentasi dedak padi. Apa perlu? Kan kita tahu namanya dedak, limbah, pasti dijamin kandungan lignoselulosanya tinggi. Nanti kita siapkan jadi supaya mudah dicerna. Jadi dedak padi yang difermentasi dengan menggunakan ragi atau bakteri asam laktat. Jadi manfaatnya apa? Untuk meningkatkan kecerahan serat yang tadi tinggi lignoselulosanya. Jadi lignin atau ada silikat di situ bisa direnggangkan, sehingga nanti ketersediaan nutrien atau nutrisi begitu dimakan oleh ternak itu lebih terjamin. Nah, cara pembuatannya gampang ya, campurkan dedak padi ya dengan air ya, dibasahi dikit, dan inoculomicroba, tapi jangan terlalu benyek ya, cukup sedikit aja ya, asal agak-agak ya, kalau misalnya kadar air sekitar 60% misalnya ya, jadi jangan terlalu kering, jangan terlalu basah ya, nanti terjadi proses pembusukan kalau terlalu banyak.
Nah, jadi fermentasi ya selama 3 sampai 5 hari ya dalam kondisi anaerob. Anaerob itu adalah kedap udara. Jadi ditutup rapat ya, dikunci rapat supaya tidak udara dari luar masuk ya. Kalau di dalamnya itu akan dimanfaatkan oksigen yang ada di dalam tempat silonya itu nanti akan dimanfaatkan oleh mikroba nantinya sampai dia akan tercipta kondisi anaerob. Nah, yang berikutnya yang kelima ya, silase leguminosa. Kita sebetulnya banyak ya leguminosa ya. Mulai dari leguminosa yang merambat yang biasanya dijadikan cover crop di tempat perkebunan ya. Kemudian ada yang luar biasa sebetulnya sumber leguminosa pohon, misalnya Gliricida sepium, lamtoro, ya, angsana atau gamal, turi, ya, banyak di kita, ya, turi dan indigo vera dan lain-lain. Jadi fermentasi tanaman leguminosa seperti kacang-kacangan, kacang tanah ataupun kacang hijau ya, yang tentunya bukan ininya, daunnya ya, jeraminya yang kita manfaatkan ya. Nah, manfaatnya tentunya kaya protein dan nitrogen, mendukung keseimbangan mikroba rumen ya. Jadi cara pembuatannya, potong tanaman leguminosa, masukkan ke dalam silo atau tempatnya atau kantong plastik dan biarkan terfermentasi selama 14-21 hari ini ya, tergantung ya. Jadi itunya kita lakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya sumber serat itu memang agak lama karena namanya aja serat, membutuhkan waktu untuk dicerna juga ya. Berikutnya yang keenam ya, fermentasi hijauan multiguna. Maksudnya di sini adalah fermentasi hijauan dari berbagai tanaman seperti daun singkong misalnya, daun pepaya, daun lantoro. Lantoro ini termasuk legium ya, daun nangka, daun apa, pokoknya daun selain daun pintu sama daun jendela ya, semuanya bisa pada prinsipnya, dan ini juga bisa mengurangi racun yang ada nantinya ya. Jadi manfaatnya apa? Beragam nutrisi dan senyawa bioaktif yang mendukung kesehatan rumen. Nah, cara pembuatannya, potong aja hijauan tersebut ya, chopper ya, campur dengan dedak dan inokulum mikroba ya. Jadi bisa ditambahkan molasses atau tetes ya. Jadi fermentasi selama 7 sampai 10 hari dalam kondisi anaerob, tertutup rapat anaerob itu. Nah, ini secara umum ya kita jelaskan juga bagaimana proses pembuatan pemberian pakan terfermentasi ini. Yang pertama ya, yang harus kita lakukan adalah pemilihan bahan pakan ya. Kita sarankan pilihlah bahan pakan yang segar, berkualitas baik untuk memastikan hasil fermentasi yang optimal ya. Cari potensi di daerah masing-masing tentunya. Indonesia sangat luas, hijau royo, tinggal kita memanfaatkan saja ya. Jadi itu luar biasa sebetulnya, jangan sampai ternak kita kelaparan tentunya. Nah, yang kedua, penambahan starter fermentasi. Jadi gunakan inokulum mikroba yang sesuai seperti bakteri asam laktat, ragi, ataupun campuran keduanya. Jadi kalau tidak ada, kita kasih makanan bakterinya atau mikrobanya. Contohnya apa? Dedak jagung misalnya, dedak padi, atau ditambah molasses. Kalau di daerah kita bisa menggunakan mol, mikroba organisme lokal ya, banyak yang bisa kita ini ya. Jadi begitu ya, kan ada pepatah kalau mengundang semut itu kita kasih gula. Itu jadi seperti itu, mikroba juga seperti itu. Jadi kita kondisikan sumber karbohidrat yang fermentable yang nantinya datanglah bakteri asam laktat itu ya. Oke, yang ketiga, kondisi fermentasi. Pastikan ya fermentasi dilakukan dalam kondisi anaerob ya. Anaerob itu artinya hampa udara atau ditutup rapat, terserah mau pakai silo dalam bentuk plastik atau tempat yang warna hijau, ember warna hijau, ada tutupnya yang rapat, bisa diulir ya. Bukan karena ini kalau tidak ulir itu bisa karena gasnya akan kencang gitu ya. Jadi benar-benar ulir, kedap udara
ya, karena nanti benar-benar harus benar terkontrol ini ya, dengan kelembapan dan suhu yang terkontrol tentunya ya. Kemudian waktu fermentasi ya, sesuaikan waktu fermentasi dengan jenis bahan pakan ya, dan starter yang kita gunakan, biasanya berkisar antara 3 hingga 30 hari tergantung ya kekerasan ya, bulkinya. Semakin keras itu membutuhkan waktu semakin lama tentunya, jadi butuh waktu juga proses mikroba itu untuk memfermentasi bahan yang kita gunakan. Nah, yang kelima, pemberian pakan. Jadi berikan pakan fermentasi ini ya, yang terfermentasi ini sebagai bagian dari ransum harian ternak ya, dengan jumlah yang kita sesuaikan. Jadi perkenalkan secara bertahap untuk menghindari gangguan pencernaan. Jadi dikenalkan dulu ya, jangan ujuk-ujuk kata orang Jawa, diberikan ini nanti akan juga ya kontraproduktif lah nantinya ya. Kita sesuaikan ya, semua juga manusia juga kan perlu penyesuaian ya. Pada prinsipnya biasanya tidak terlalu repot, tidak terlalu rewel ya. Nah, pakan terfermentasi dapat mengoptimalkan ekosistem rumen dengan meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan ya, kemudian efisiensi fermentasi dan kecernaan nutrisi tentunya. Nah, penggunaan pakan terfermentasi yang tepat ya tentunya dapat memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan dan produktivitas ternak ruminansia. Sehingga apa ya? Sehingga ketahanan pangan, kedaulatan pangan untuk protein hewani ini terjamin ya, dengan teknologi yang sangat mudah dan bisa diterapkan di mana saja di Indonesia. Kan luar biasa sebetulnya, tinggal modal sedikit, ini tidak ada permodal mahal-mahal ya, kantong plastik di sekarang udah banyak ya, sudah dibikin itu, silahkan nanti di online ya, online shop itu bisa dicari ya. Oke, sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya bagi saudara-saudara kita, yuk kita sama-sama ya, kita tidak segan-segannya terus akan menyampaikan sharing, mudah-mudahan bermanfaat bagi bro, sis, bapak, ibu peternak unggul kita. Nasrun minallah fadun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.